Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin dari dengan NIM 210301543 kelas 3A Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang tugas akhir GIFLAB dan teori bahasa otomata. Pengertian finite state automata itu finite state automata atau finite state machine adalah mesin abstrak yang memiliki 5 elemen atau tuple. Kelima elemen tersebut meliputi input, output, himpunan state, relasi state, dan relasi output. Pada saat transisi, automata dapat berpindah ke keadaan berikutnya atau tetap dalam keadaan yang sama. Finite state automata memiliki dua status terima atau status tolak. Ketika string input berhasil diproses dan automata mencapai state akhir, maka statusnya adalah diterima. Demikian juga sebaliknya. Finite state automata dapat didefinisikan sebagai persamaan berikut seperti ini, yaitu himpunan state, ini closure ya kalau nggak salah, itu himpunan simbol put, ini S itu apa ya, fungsi transisi seperti ini, dan state awal atau initial stage, lalu F itu state akhir. Lalu jenis-jenis finite state automata. State finite automata dibagi menjadi dua jenis, yaitu deterministic finite automata atau disingkat DFA, atau non-deterministic finite automata itu disingkat jadi NFA. Kedua finite automata di atas mampu mengenali himpunan reguler secara presisi. Dengan demikian, kedua finite automata itu dapat mengenali string-string yang ditunjukkan dengan ekspresi reguler secara cepat. Apa itu DFA? Dalam DFA itu, untuk karakter input tertentu, mesin hanya dapat menuju satu state dan fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk setiap simbol input. Selain itu, pada DFA, perpindahan state null atau closure tidak diperbolehkan. Artinya DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. DFA terdiri ada atas 5 tuple, yaitu itu himpunan, closure himpunan simbol input yang digunakan oleh mesin untuk mengambil nilai input. Key itu initial state atau keadaan awal dari mesin. F-nya himpunan state akhir. S ini fungsi transisi yang didefinisikan menjadi seperti ini. Lalu kalau NFA itu hampir sama seperti DFA, namun yang dibedakan adalah pada diperbolehkan terjadi perpindahan nol, yang berarti NFA dapat berpindah ke state berikutnya tanpa membaca simbol input. Kalau NFA dapat mengirimkan beberapa state untuk input tertentu. Pada dasarnya, beberapa hal di atas tidak membuat NFA lebih unggul dari DFA. Jika kita membandingkan keduanya dalam hal kekuatan, keduanya setara. Karena fitur tambahan di atas, NFA memiliki fungsi transisi yang model selebihnya sama dengan DFA. Fungsi transisi pada NFA dapat didefinisikan berikut seperti ini. Kalau NFA tadi, kalau DFA tuh seperti ini. Ya, lalu kita praktikkan, kita coba di GIFLAB-nya. Nah, ini contoh manual soalnya saya udah membuat. Jadi yang pertama tuh ditanya itu gambarkan mesin NFA itu. Mesin kita gambar dulu seperti ini, kita masukin dulu G0, G1, G2. Ini M ini udah saya ganti. Ya kita ganti. Kita ganti. M ya, gak usah kali ya. Misalkan M ini Q ya, berarti kita dari Q0. Lalu sama aja ya, jadi kayak kita ininya bebas mau M atau Q. Jadi dari Q0 nya atau dari M ini kita
kita isi dengan A, lalu Q1 ini ke Q2 itu misalkan B, lalu kita kebawain lagi, lalu dari Q2 ini ke Q0 atau Q ini di sini Q ke M itu B, B, lalu jadi Q0 itu ke Q2, Q0 ke Q2 itu bentar, kan di sini terima itu tadi saya buat salah itu B nya, sorry saya salah naruh jawaban sini. Bentar, kita berarti sini misalkan A. Nah di sini harusnya B ini. Kalau kita ganti dulu B. Nah baru dari Q2 ke Q1 itu A. Nah lalu dari awal dari sini kita salah kokoin lagi, ini A tadi ya. Nah misalkan kini dari inisialnya jadi dari mulainya dari sini di Q0 atau M, ganti aja kali ya, kita ganti M, dari sini I, di sini Q. Berarti kayak final state-nya di sini. Lalu misalkan contoh untai itu kalau yang diterima tuh kita coba jalankan. Ini saya tadi sudah mencoba, kita ulang clear. Misalkan dari sini putarnya tuh ada A B A itu kita run dulu coba. Itu diterima, benar diterima. Lalu di sini dari AA BA itu kita run, diterima juga. Lalu di sini dari misalkan dari B A itu kita jalankan, diterima. Lalu yang ditolak ke misalkan BAA itu ditolak, reject atau di reject. Lalu BA itu ditolak juga. Di sini ke B itu ditolak. Ya kenapa? Karena dari misalkan dari sini B A itu nggak ada, karena A nya kesini, tidak ada yang A kesini, maka ditolak ya. Jadi kalau misalkan yang keduanya ini, misalkan yang ini A B A, nah terakhir di sini bukan di sini, jadi itu ditolak juga. Kalau dari misalkan A B malah di sini juga, jadi ditolak. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.